Ya, saudara, berdasarkan data BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 7,6 dengan pusat gempa di laut sekitar 127 km tenggara Bitung. Guncangan juga terasa kuat di sejumlah daerah di Sulawesi Utara dan kita akan ketahui kondisi terkini di lokasi terdampak. Saat ini kita telah tersambung bersama rekan kami Gabriel Tambuwun langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat siang Gabriel, bagaimana informasi dan juga kondisi terkini pasca gempa bumi yang mengguncang dengan magnitudo 7,6 di sana? Baik, selamat siang Anggi dan saudara. Pasca gempa berkekuatan 7,3 magnitudo yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara menyebabkan beberapa bangunan mengalami kerusakan yang sangat parah. Salah satunya di Gunung Koni Sario, Kota Manado. Selain itu, saudara, beberapa bangunan juga mengalami kerusakan yang begitu parah seperti sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah, bahkan rumah warga yang terdampak akibat goncangan yang begitu hebat saat gempa yang terjadi pagi tadi. Dapat kami laporkan, saudara, satu korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan di Gedung Koni, Sulawesi Utara, saudara, di mana korban ini teridentifikasi sebagai pemilik kantin bernama DC Lahia berusia 70 tahun dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado. Selain itu, saudara, dua korban lainnya mengalami luka-luka yang sangat serius dan telah dievakuasi dan juga dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sementara itu, saudara, akibat insiden ini sejumlah rumah warga terdampak, diantaranya tempat saya berdiri saat ini, saudara, di rumah di Kelurahan Banjar, Kota Manado yang roboh seperti itu, serta beberapa rumah di wilayah Kecamatan Mapanget yang mengalami retakan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kita ikuti petikan wawancara kami bersama dengan Brigjen Pol Awi Setiono selaku Wakapolda Sulawesi Utara berikut ini. Jatuh dari lantai 2 di Poto Pelangi. Nanti identitas nanti sama Pak Kapolresta ya. Sudah dilakukan X-ray. Alhamdulillah dari pinggang ke bawah tidak ada patah-patah, mungkin trauma aja. Tapi sekarang sudah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kami juga berharap untuk masyarakat untuk tenang dan waspada karena memang daerah kita memang daerah ring of fire dan sewaktu-waktu bisa aja terjadi gempa susulan. Sementara itu, saudara, untuk mengantisipasi kemungkinan potensi tsunami yang akan terjadi, beberapa warga yang ada di beberapa wilayah di Sulawesi Utara ini melakukan evakuasi mandiri, terutama bagi warga yang tinggal di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Minahasa, bahkan daerah-daerah yang berada di wilayah dekat pesisir pantai. Pihak berwenang juga menghimbau masyarakat, saudara, untuk terus menjaga keselamatan diri dengan mengikuti arahan dan informasi resmi dari BMKG serta Badan Penanggulangan Bencana, serta siap siaga terhadap kemungkinan gempa susulan serta fenomena alam lainnya yang dapat timbul akibat gempa besar tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Sulawesi Utara, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Gabriel Tambuwun, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mendeteksi gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara, memicu gelombang tsunami kecil di sejumlah wilayah pesisir. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan gempa bumi terjadi pada pukul 05.58 waktu Indonesia Barat dengan pusat di laut pada koordinat 1,25 derajat lintang utara dan 126,25 derajat bujur timur pada kedalaman 62 km. Guncangan gempa dirasakan kuat selama 10 hingga 20 detik di Kota Bitung dan sekitarnya, serta dirasakan di Kota Ternate, Maluku Utara, sehingga menyebabkan masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah. Berdasarkan pemantauan sistem peringatan dini, terdeteksi gelombang tsunami setinggi sekitar 0,3 meter di wilayah Halmahera Barat pada pukul 6.08 waktu Indonesia Barat dan 0,2 meter di Bitung pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Abdul Muhari menyebut, meski relatif kecil, namun masyarakat diimbau harus tetap waspada terhadap potensi gelombang susulan.
BNPB mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara untuk tetap menjauhi pantai dan tidak kembali ke area rawan sebelum ada pernyataan resmi aman dari pemerintah. Masyarakat juga diminta tetap tenang, mengikuti arahan aparat, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. BNPB mencatat dampak awal berupa kerusakan ringan hingga sedang di kota Ternate, di antaranya 1 unit tempat ibadah di Kecamatan Pulau Batang 2 dan 2 rumah di Kelurahan Gan Besi, Kecamatan Ternate Selatan. Kapusdatin BNPB Abdul Muhari menjelaskan, pendataan dampak di Kota Bitung masih terus dilakukan oleh BPBD setempat.